Hai everyone, balik lagi sama Ray di sini dan masih di angka yang bagus banget nih buat episodenya ya. Udah lewat episode ke 50 dan sekarang kita harus bisa nargetin ke 75. Deket-deket dulu aja. Nanti kalau udah 100 ya kali. Sedih banget gak sih misalkan udah 100 nih, tapi yang dengerin tuh nggak nyampe 100 gitu. Jadi ada beberapa episode yang nggak ada yang dengerin. Ini sedih banget kayak gitu. Cuma nanti bisa lah ya, mungkin orang Spotify ngeliat atau algoritma YouTube ngeliat, akhirnya dipromotin lah. Jadi kayak ada orang kayak di kantor gitu, entah apaan nih kok tiba-tiba keluar di TL YouTube gue, padahal gue nggak ada kesini-sini atau kemana-mana gitu. Adalah dengerin aja gitu kan. Sama kayak di TikTok gitu kan, entah gimana algoritmanya, ini keluar aja nih cewek-cewek joget gitu kan, atau yang ngeposting film dari part 1 sampai habis gitu, film 2 jam kan, ada aja yang kayak gitu ya. Gokil. Ada apa sih berita nih? Gue mau lihat dulu nih dari Line Today, dipostingnya dari Grid ID nih. Ini kenapa gue buka, karena gokil juga sih, tanggapan gue ada banyak nih. Pertama judulnya ya, aku pengen punya anak cepat. Al-Ghazali ungkap keinginan segera naik pelaminan di tengah gempuran isu nikah siri dengan Alicia Daguish. Siapa sih? Daguish. Gue gak tau nih, pasti blasteran kan. Ini fotonya si ceweknya lagi pakai dress warna hijau, si Al-Ghazalinya topless, terus mereka like pelukan gitu, difoto sama fotografer gitu. Ini kayak emang benar-benar buat majalah atau kayak gimana ya. Tapi menurut gue ya, yang begini nih, kenapa bisa sampai ada nikah siri gitu. Tante gue aja pernah, misalnya dia lagi ngomel atau apa gitu sama gue ya, terus dia bilang sama gue gini, udahlah daripada ini mending nikah siri aja udah, daripada nanti hitungannya zina gini, pacaran malah nanti bikin ekonomi keluarga bermasalah gitu kan. Nggak boleh kalau yang kayak gitu-gitu, bikin rezeki keluarga turun gitu kan. Ini nggak, malah gue bilang ya, nggak bener lah kayak gini lah, nikah siri mah nggak bener itu namanya ya. Soalnya menurut gue dan orang-orang lain juga pasti tahu kan, nikah siri itu adalah merugikan si pihak ceweknya gitu. Karena ini nikah tidak tercatat di hukum gitu kan. Walaupun nanti ada fotonya atau kayak gimana ya, tetap aja nggak bisa gitu, karena landasan hukumnya undang-undang nikah siri itu nggak dianggap secara hukum gitu. Jadi ntar what if ternyata nih ceweknya misalnya yang tadinya masih gadis atau gimana gitu kan, nikah nih, dinikahin sama om-om, tapi nikah siri karena alasannya omnya belum keluar surat cerainya sama istri pertama atau gimana kan, terus baru sebulan akhirnya punya anak gitu kan. Ternyata si om ini bukan orang yang baik gitu, cuman baik di awal doang. Wah, agamanya bagus, sopan, mapan gitu. Ternyata semua itu bohong semata gitu kan, karena cuman lu kenal di awal gitu. Jadi ternyata adalah, ternyata si om ini lagi usahanya lagi hancur, kelilit hutang gitu kan. Dan lu juga lagi hamil juga, mau proses lahiran. Nah si omnya ini ternyata emang anaknya nggak setia atau gimana kan, akhirnya udah ditinggal aja lu kan. Terus dia pindah lah, merantau misalnya ke Malaysia, di sana dia merantau kerja lagi, butuh bini, nikahin orang lagi kan. Wah aduh, itu nggak bener yang begitu-gitu. Jadinya jangan nikah siri kalau udah kayak gitu. Si cewek ditinggalin atau ternyata ini orang yang nggak setia, ntar dia nikah lagi atau tukang mabuk atau tukang ngutang judi ya kan, lu nggak bisa nuntut kemana-mana. Lu mau ngadu ke siapa? Ke wali lu gitu kan, ke orang tua cowok lu, ke orang tua lu yang cowok, atau ke kakak lu atau ke adek lu, ya tetap aja kalau ada hukum ya. Kalau lu nikah secara sah negara, ini ada hukumnya, ini cowok bisa dicari sama polisi, bisa dipenjara gitu kan. Kalau ini gimana hukumannya? Boleh ya gitu-gitu. Yang teman-teman ada yang kepikiran,
oh iya daripada kita zina dengan berlandaskan agama doang gitu kan, ya daripada kita zina aku mah nggak berani gitu-gitu kalau misalnya zina gitu, gimana kalau kita menikah siri dulu gitu kan. Ini sama-sama aja orang yang cari pembenaran gitu, misalnya lo ke puncak atau kayak gimana, iya kita kawin kontrak aja gitu kan, udah tahu kawin kontrak tuh juga nggak bener, dosa, gara-gara ada waktu tenggangnya gitu, itu merugikan si ceweknya juga gitu. Kenapa gue tahu soal kawin kontrak? Karena zaman gue SMP apa SMA tuh ada film viral banget kawin kontrak. Dari yang cumannya 1 film sampai 3 film, kawin kontrak 1, kawin kontrak lagi, kawin kontrak 3. Pemainnya ada pemain besar zaman dulu tuh, ada si Lukman Sardi ya, dia jadi maklarnya orang kawin kontrak gitu kan. Gokil. Jangan ya, nggak boleh mikir walaupun udah misalnya oh ya udah ini udah nggak, pasangannya udah nggak muda lagi kok, udah tua juga gitu, udah umurnya udah 40-an gitu, ini nikah gara-gara bilangnya iya si cowoknya nggak dapet anak dari istri yang pertama gitu, sedangkan dia pengen banget punya anak gitu. Atau misalkan udah punya anak gitu, cuman anaknya cowok semua, dia pengen anak cewek, akhirnya nikahlah siri gitu kan. Dibilang misalnya iya apa sih alasannya, iya kenapa nggak boleh nikah 2 kali, iya soalnya dia PNS atau dia terikat instansi atau apa gitu kan, nggak boleh punya istri 2. Tetap aja nggak boleh nikah siri yang begitu-gitu, kasian. Terus nih udah jadi lo nikah nih, jeder udah jadi nikah ternyata punya anaknya ternyata pas di kehamilan berapa sih udah bisa lihat USG anak kelaminnya apa, if 7 bulan gitu. Wah 7 bulan, oh punya anak, selamat ya anaknya cewek. Nah ternyata si bapaknya ini pengen anaknya cowok, kan nanti akhirnya nggak diurusin lu, ntar lu lagi apa udah mau hamil gede gitu, dia malah di rumah istri pertama, atau dia malah mabuk-mabukan, kecewa gitu kan. Wah nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu lu mau ngadu kemana? Keluarga. Kalau masih pada hidup gitu, lu nikah aja udah umur 40 tahun, nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh. Nggak ada kebaikan gitu ya, lu enak di awal doang gitu, pasti buruk. Apapun masalahnya harus tetap, yang mau nikah itu harus tetap pakai nikah secara hukum, jalur bener gitu. Walaupun ada masalah misalnya mau nikah bener, diselesain dulu, pasti ada caranya, nggak mungkin enggak. Itu dia, ini buat temen-temen yang cewek kali ya. Itu nikah siri itu sangat merugikan yang cewek gitu. Ntar juga lu kayaknya punya anak, kayak ntar anaknya malah malu gitu, ih lu lahir 97, orang tua lu ini buku nikahnya tahun 2000, dibilang malah nanti anak haram, padahal lu udah nikah siri. Nah ntar lu jelasin nikah siri, nah malah dianya yang mental illness kan, ya Tuhan gue ternyata dulu nikah siri, kok gitu sih bapak ibu ya. Nah, ntar dia ternyata mikirnya pendek, nah nanti udah umur ke berapa ikutan nikah siri. Nah gitu, ini sih yang gue takut aja ya, maksudnya yang gue tahu tuh yang jelek-jelek aja, yang benernya sih kayaknya nggak ada. Woi jangan ya, harus ada yang bilang nikah siri kalau misalnya di rumah sakit gimana untuk menolong yang ceweknya, gila, ayat-ayat cinta kali ya. Akhirnya nikah sama yang istri kedua karena istri kedua ini sakit berat gitu, padahal istri kedua ini sangat mencintai Mas Fahri gitu kan. Jadi ujung-ujungnya pokoknya mau nikah lah sama Mas Fahri, umurnya cuma tinggal seminggu. Pas selesai nikah umurnya panjang, kan bingung loh. Gokil ya, sebelum nikah iya ini ibu Marianya cuman umurnya paling sampai besok maghrib nih. Cita-cita dia pengen sekali menikah dengan Mas Fahri gitu. Plap nikah, jeder, dibolehin sama istri pertama, didukung malah kan gitu ya, cerita cinta kan. Udah nikah, plot twist, umurnya panjang. Kan kasihan juga ya buat mbak yang kedua gitu, nanti dia kepikiran,
ya saya cuma nikah siri, yang itu cowok istri sahnya gitu kan. Wah, jangan, serem. Ini cuma ngomongin berita tentang Al-Ghazali doang ya, bisa sampai Mesir kita obrolannya loh. Nah kan kayak gitu, apalagi nih berita gue lihat kan Al-Ghazali gitu ya. Yang gue tahu emang dia tuh pacarannya sama Alicia ini gitu kan, udah lama deh, dari zaman gue mungkin entah bener sampai dari 2016 atau enggak gitu, tolong deh correct me if I'm wrong gitu. Berarti ini Al-Ghazali cukup setia juga orangnya ya, padahal kan kelihatannya ganteng, apalagi di ibu kota kan, di ya namanya kita tahu di Jakarta tuh kayak lagi tren nih sekarang, cowok ceweknya tuh pada genit gitu, udah punya pacar tapi masih genit-genit juga gitu kan. Entah didalih adalah masih mencari yang lebih baik atau yang kayak gimana gitu. Cuman kalau orang bilang ya, kalau lu mencari terus mau mencari yang lebih baik ya nggak ada cukupnya gitu kan, berarti lu serakah juga gitu kan. Cuman keren sih berarti kalau emang ternyata mungkin dulu sempat pacaran, putus, terus sekarang balik lagi gitu kan. Berarti keren sih Al-Ghazali ini menjadi sosok yang setia kali. Dia belajar kali ya ini dari kejadian orang tuanya juga gitu kan. Pastilah nggak mau hal yang sama apa gimana terjadi lagi gitu, kayak yang terjadi sama nyokapnya terus terjadi juga gitu kan. Ternyata dia ngelakuin hal yang sama gitu, pasti nggak mau lah ya. Jadi kadang kayak gini-gini keren tuh, gue ngeliat ya, oke ternyata orang tuanya dulu pernah diselingkuhin, nah, anaknya pasti gue rasa sih nggak akan pernah mau selingkuh gitu kan. Atau tapi kalau ada yang selingkuh juga, gue nggak tahu sih itu otaknya kemana gitu. Cuman atau misalnya orang yang pernah diselingkuhin gitu, ini benar juga ya, ada juga yang akhirnya jadi belajar selingkuh gitu. Atau kalau emang ternyata dia benar-benar orang baik gitu, kayak dia pasti bilang ke pasangannya kayak, gue tuh pernah diselingkuhin, gue tahu rasanya nggak enak, gue nggak akan sampai hati ngebuat lu merasakan hal yang sama gitu. Nah gitu, gila itu gombalan yang gokil banget ya, atau enggak, itu sungguh suatu kekuatan cinta yang banget gitu loh. Kayak gue tahu rasanya, gue tidak mungkin mau lu merasakan hal yang sama, makanya gue tidak akan pernah menjadi orang yang seperti itu gitu. Wah gila, gokil sih itu bisa jadi quote of the apa ya. Gitu keren ya, gila, bisa jadi ambil pelajaran nih si Al-Ghazali. Next, ini masih dari Line Today, ini dari Insert Life yang publish. Ini kemarin sempat kayak orang-orang pada boykot atau gimana ya soal insert ini gitu, soal beritanya ya gitulah namanya, entertainment apa ya, suka dilebih-lebihkan atau suka di membagong-bagongkan. Cuman nih keren loh berita judulnya, alasan Dewi Persik berani sedot lemak tubuh sebanyak 3,5 liter. Coba deh gue tulis ya, 1 liter berapa kilo. Nah 1 liter itu kayak 1 kilo. Jadi kalau misalnya 3,5 itu udah mungkin 4 liter lewat. 4 liter itu berarti sama aja 4 kilogram lebih gitu. Jadi nurunin 4 kilo gampang ya. Gue aja nurunin sekitar 7 kilo mungkin sebulan dengan lari gitu. Lari gue minimal 3 kilo gitu sehari. Ini gokil nih. Ini adik gue suka bilang gitu kan, dia emang agak berat badannya, berlebih gitu dikit. Dia selalu bilang, ada gak sih yang mau donor lemak gitu, karena gue rutin donor darah. Dia nanya, ada gak sih donor lemak nih, ambil nih kalau ada yang butuh donor lemak nih. Gue ajakin lari, gak mau, males gitu. Atau mungkin orang yang tubuhnya gemuk agak malu gitu. Gue juga dulu gitu sih, berat gue tiba-tiba 73, terus gue mau lari, wah badan gue jelek nih, gue lari semuanya geter gitu kan. Malu gitu. Cuman ya udah, itu paling malu ya cuman buat di lari hari pertama apa hari kedua gitu. Sisanya mah udah enggak, pikiran gue udah enggak ke situ gitu. Jadi ya mau lari yang alasannya
atau yang mau nge-gym olahraga alasannya malu karena nanti diliatin orang, ih gendut olahraga gitu. Jangan, paling lu cuman mikirnya itu cuman 1 hari pertama aja gitu. Cuman ini berarti keren loh, udah ada teknologi sedot lemak ini disedot bagian mana ya? Setahu gue kalau cowok itu kan banyak lemaknya adalah di perut, makanya kalau misalnya orang buncit, kalau dia olahraga itu perut itu paling terakhir berubahnya gitu, karena emang ngumpulnya di situ dulu, kayak jadinya dia ngecilin dulu lemak yang ada di paha, misalkan yang ada di betis, yang ada di tangan, yang ada di leher, terakhir baru ke perut gitu. Jadi perjalanannya panjang kalau orang mau ngecilin perut buncit ya. Cuman gokil sih ini, berarti keren ya. Terus for another, ini dia nih. Ini sempat gue juga pengen ngomongin nih, makanya gue buka nih kan ya. Jadi biasalah Cesar masuk ke podcastnya Om Deddy gitu kan. Ditanya, lu narkoba ya gitu. Orang-orang kan banyak yang narkoba gitu. Kalau yang kita tahu kan Cesar ini tubuhnya kan gempal gitu, maksudnya berisi. Sekarang tuh jadi kelihatan kurus banget gitu, kayak entah dia emang diet apa gitu, atau emang dia minum apa, ikut diet yang buat makanan sehat gitu, makan yang buah-buah atau gimana gitu kan. Apalagi netizen bilang, weh hati-hati ya bisa tempat Om Deddy gitu, yang kemarin banyak ketangkep gitu kan, ada Viko, ada Coki, and many more lah pokoknya. Kayak si Marcel juga dituduh kayak gitu, cuman akhirnya Marcel tes urin kan, akhirnya negatif narkoba, positif miskin katanya. Nah, gue nggak nonton podcastnya Om Deddy, cuman tahu sekarang dia setelah kemarin viral tentang LGBT, akhirnya tetap konsisten bisa buat tetap buka bikin video juga gitu. Atau ini ternyata udah dari kemarin ngeteknya, ini cuma lead banknya doang gitu kan, stok gitulah. Ada pertanyaan kayak gitu, apa yang gue nggak tahu, ini dari TikTok gitu, entah pertanyaan pertanyaannya kayak kemarin, berapa pendapatan lu ketika lu live gitu kan. Dia kan sekarang Cesar ini live mulu nih, kalau lu main TikTok malam-malam pasti keluar deh si Cesar ini, dia live Instagram, live TikTok gitu. Nah, di sini gambarnya sih ini dipublish sama fajar.co.id. Katanya Cesar EKS dituduh konsumsi narkoba, komikus Uus bilang begini gitu. Apa sih yang Uus bilang? Coba ya gue baca ya. Kesian ya Cesar, baru TikTokan sekian jam dituduh narkoba, sedangkan streamer gaming yang kagak tidur diberi hadiah dan semangat gitu. Jadi perbedaannya aja gitu. Kalau streamer gaming nggak tidur, main game dikasih saweran, dikasih gift atau apa. Nah, Cesar baru live TikTok aja berjam-jam semalaman, terus udah dituduh narkoba gitu kan. Makanya gue bilang kenapa dia mungkin bisa kurus, karena ya udahlah, lu tahu kerjaannya tiap hari ngeluarin energi seberapa banyak gitu kan, tiap malam live TikTok tuh dari jam berapa ya, minimal jam 9 lah, jam 9 bisa sampai pagi jam 6, itu kan lebih dari 8 jam ya, 9 jam berarti itu kan. Gokil lu bisa kayak gitu. Itu juga dia kan 9 jam kagak makan ya, paling minum doang kalau haus. Itu juga nggak tahu deh dia live-nya ngapain, sambil joget-joget atau gimana. Tapi yang gue tahu adalah kalau gue sebagai penyiar tuh kalau ngomong tuh nggak mungkin selalu di semangatnya tuh selalu di atas gitu. Pasti ada kayak, wah udah 3 jam nih, udah di akhir-akhir pasti lemas gue ngomongnya, gue nggak rajin nyari materi atau gimana gitu ngetiknya gitu kan, udah tidak se-on fire di awal gitu. Sedangkan Cesar kayak gue lagi buka TikTok nih, scroll gitu, lagi di jam 1, buset masih semangat banget dia, sampai bilang, wow terima kasih ya, semoga sehat ini. Itu jam 1 dia masih teriak kayak gitu loh, bisa semangatnya bisa terus gitu, terus sambil keringetan. Nah mungkin itu kali, jadi tetap positif lah ya. Itu yang ngebuat kenapa dia bisa tetap stay, tetap bersemangat gitu, tetap bisa misalnya kurus gitu ya. Udah gara-gara emang kerjaannya ngeluarin effort yang berlebih gitu, jadi lama-lama lemaknya kekuras gitu kan. Lu live TikTok tuh mungkin banyak kayak gitu. Gue nggak bingung kalau
live Instagram gue aja bingung, yang nonton dikit, padahal ada yang masuk teman gue cuman hai woi sini gitu, terus lambain tangan, terus udah nggak ada lagi, terus nungguin lagi ada nggak yang masuk, ada yang enggak gitu kan, itu doang. Wih, keren sih ini ya. Jadi itu ya, cobalah kalau ini berpikirnya positif, jangan yang aneh-aneh gitu. Terus ada lagi nih katanya, ini kayak berita duka sih, dipublish sama Antara News gitu, berita duka tapi gue nggak kenal juga orangnya. Katanya Sekjen PBB berduka atas meninggalnya Presiden UEA. UEA ini kan berarti Uni Emirates Arab. Wah, berarti ini Qatar apa Dubai ya? Coba mungkin ada ini deh, ada Presiden Uni Emirat Arab. Di mana coba kotanya? Coba gue cari aja ya. UEA, ibu kotanya ini entah Dubai atau Qatar nih. Abu Dhabi kan, salah semua tuh. Qatar tuh di Bahrain, Dubai gue ada sendiri. Ibu kotanya tapi Abu Dhabi. Mungkin Dubai ini adalah apa ya? Pusat ekonominya mungkin kan. Sedangkan Abu Dhabi adalah pusat pemerintahan. Nah, kalau Qatar ini apa? Oh, dia negara sendiri. Qatar tuh negara sendiri, Uni Emirat Arab negara sendiri juga. Tapi yang terkenal dari Uni Emirat Arab ada Abu Dhabi, Dubai. Nah, maaf ya belum pernah, transitnya nggak pernah sih, jadi maafin. Terus kalau Arab sendiri kan Riyadh gitu ya, Oman, Yaman. Satu lagi, oh iya kan Kak. Makanya nih agak beda kan, yang punya PSG itu Qatar. Kalau yang punya Newcastle Arab Saudi. Uni Emirat Arab ini yang punya si ini bukan apa? City kali, pemilik coba ya. Pemilik Man City, pemilik Manchester City itu adalah Sheikh Mansur. Dia dari Uni Emirat Arab, benar. Berarti di Abu Dhabi sama di Dubai. Coba kalau pemilik tadi kan Manchester City, PSG sekarang. PSG itu adalah benar Qatar Sport Investment. Nah, itu dia. Beda dikit. Ini kayak cuman bedanya apa ya? Oh, Surabaya sama Bali gitu kali ya. Dia karena sama-sama di pinggir laut yang sama gitu. Laut Mediterania kayaknya ya. Terus udah berapa menit nih? Coba, udah 23 menit nih yang terakhir ya. Lumayan kan? Ada dari tribunnews.com. Judulnya, teriak bikin macet. Di tengah aksi buruh, pengendara sedan hampir diamuk massa di depan gedung DPR. Ini baru setengah jam yang lalu itu. Ini terlalu arogan sih lo. Ini ada orang banyak, rakyat kecil lagi kan. Lu lewat pakai mobil bagus, sedan mahal, dengan ego lu yang tinggi lu bilang bikin macet, diamuk lah lu. Ini orang lagi mikirin kepentingannya yang lebih gitu, kayak misalnya rame-rame lagi ya, dia belum tahu bulan depan bisa bayar uang sekolah anaknya apa enggak, gaji cuman segitu-segitu doang. Nah, lu dengan lu kesombongan, egois banget ya, lu udah enak jalan pakai mobil, pakai AC, adem. Kalau nggak mau macet, jangan pakai mobil, pakai angkutan umum. Kalau pakai mobil juga, udah tahu lagi ada demo gitu kan, lu buka Google Maps dia tuh gimana, cari jalan lain. Ini kadang sih udah kayak gini, lu sobat nekat, egois banget sama orang-orang nih lagi menyuarakan kepentingan bersama. Ini elu sendiri bilang bikin macet, diamuk kok masa. Nggak tahu deh itu tuh mobil sedan apa tiba-tiba jadi LCGC kan, nggak tahu ya. Dari mobil sedan lu ngomong gitu tiba-tiba jadi LCGC kan.
di Honda City berwarna silver. Nah iya, bagus lagi mobil itu, sedan ya. Jadi lagi ada demo, katanya dia tuntutannya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, turunkan harga bahan pokok, minyak goreng, daging, tepung, telur, BBM dan gas. Terus sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU P3, tolak revisi UU SPSB, tolak upah murah, hapus outsourcing. Ini dari dulu selalu di ini aja upah murah, outsourcing, tapi nggak pernah di ACC. Ini kan pasti ada sesuatu gitu ya. Terus tolak kenaikan pajak PPN jadi 11%, sekarang kan 11% ya, dulu kan 10 gitu. Sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan, wujudkan kedaulatan pangan dan reformasi agraria, stop kriminalisasi petani. Oh ini nih, kasihan ya, sama orang kecil aja berani. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis. 15 tahun tuh berarti sampai kuliah gak sih? SD 6 tahun, tambah 6 tahun lagi SMP, SMA. Oh ini berarti sampai D3 lah gitu ya, 15 tahun. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS gitu. Iya parah sih, padahal kan guru kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Ada yang mungkin ini ya, orang-orang besar sekarang gitu, misalkan Fahri Hamzah gitu kan. Oh sekarang Fahri Hamzah yang udah duduk di anggota dewan, pas dilihat gurunya masih sama, masih ngajar sekolah di kampung gitu kan, masih gitu-gitu aja. Mungkin udah jadi kepala sekolah kalau karirnya bagus gitu kan. Kalau masih honorer anjing, gila tuh, udah berapa puluh tahun honorer terus. Pemberdayaan sektor informal, ratifikasi konversi ILO nomor 19 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya. Oh, ini ada juga ternyata. Oke, laksanakan pemilu tepat pada 14 Februari 2024 secara jurdil tanpa politik uang. Ini yang driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja. Cuman kalau di satu sisi gue ngelihatnya nanti dari perusahaan Gojek sendiri ya, kalau semua driver ojol dibilang pekerja gitu kan, berarti nanti takutnya mau jadi ojol itu susah lo daftarnya. Sekarang kan gampang, oke, karena hanya mitra kerja gitu kan, makanya gampang gitu mau jadi driver ojol gitu kan. Nah makanya kalau misalnya nanti ada satu dan lain hal yang buruk-buruk terjadi, kan nggak ada kualifikasinya nih. Maksudnya kualifikasinya cuman ada motor, SIM gitu kan, ada motor sendiri, pakai helm, jaket gitu kan, paling hanya gampang kayak gitu kan. Sedangkan kalau udah pekerja kan berarti sangat terikat sama kantor kan. Nah ini takutnya nanti orang-orangnya malah bertindak yang enggak gitu. Nanti kan malah kasihan kantornya, sahamnya bisa turun atau gimana gitu. Cuman gue mendoakan juga, semoga misalkan yang kayak gini lah ya, misalnya driver ojolnya tuh udah lama gitu, dari pertama kali gitu driver Gojek 001 gitu, ojol 001. Nah yang kayak gini mungkin bisa jadi pekerja gitu. Jadi yang emang ternyata dilihat performanya bagus, orangnya nggak aneh-aneh, udah memenuhi kelayakan gitu. Nah lu itu jadi driver ojol yang next levelnya udah pekerja, bisalah dapat gaji pokok sekian, terus bisa dapat tunjangan sekian. Sedangkan kalau dia narik ojol, hasil dari ojolnya masuklah ke kantor. Itulah mungkin ya kalau misalnya kepikiran untuk menjadi yang ojolnya yang pekerja gitu. Berarti hasil narik ojol bukan bakal lu duitnya, tapi bakal kantor, tapi lu dapat gaji pokok sama dapat tunjangan. Nah berarti kan harus ada minimum. Oke, berarti lu minimum sehari harus ngambil 10 orderan. Nah itu nggak boleh malas juga, makanya sebelumnya dilihat dulu yang performanya bagus, yang emang ojolnya tuh udah lama gitu kan, orangnya bener gitu.
Itu yang dari selepas otak gue omongin aja ya, nggak tahu juga sih nanti ininya gimana gitu. Cuman gue nggak kebayang ternyata ini keluar dari mulut gue loh, bener loh. Ih, gila, ada brandnya juga. Laksanakan pemilu tepat waktu. Oh tadi udah. Retribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial, jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih. Dan tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Wah ini benar sih yang terakhir. Tapi di Amerika aja ada loh yang homeless. Berarti kan nih kayak orang kaya emang butuh orang yang homeless gitu kan. Nggak tahu deh. Ih, udah 30 menit nih. Thank you so much semuanya yang udah dengerin. Nanti kita ketemu lagi di next episode ya. Padahal cuma beberapa loh tadi ya, tapi bisa bawel juga Raihan ya. Thank you, semoga ini gara-gara makan mie apa tadi ya nih, jangan ada ininya kayak sabu-sabunya ya dalam, jadi nggak berhenti ngoceh sampai berbusa. Thank you semuanya yang udah dengerin, yang udah komen, yang udah DM, ngobrol-ngobrol juga. Selalu support gue, semoga bisa konsisten dan semoga semuanya tetap sehat ya. Thank you, have a nice day everyone, bye.